Imam, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Dari sekian lamanya gak ketemu. Mas Tio gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya kita menyapa pemirsa dulu ya. Oh ya. Mari kita bareng-bareng sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel kita, channel Imam Surya Rizky. Dalam kesempatan kali ini rencananya kita mau berbincang-bincang, ya bisa dikatakan podcast gitulah, podcast sederhana, berbincang-bincang tentang sesuatu yang perlu dibicarakan, sesuatu yang perlu diceritakan, sesuatu yang perlu diutarakan, ya bisa meliputi perasaan ataupun apa gitu ya. Anjay. Ya kan? Iya betul. Mas sudah siap? Alhamdulillah, insya Allah siap. Oke, jadi pemirsa juga harus siap mendengarkan apa yang mau kita berdua katakan. Apabila ada baiknya ya diambil. Apabila ada yang kebaik ya jangan diambil. Ini hanya bersifat hiburan. Kalau mengandung sisi pelajaran ya mau diambil, seperti itu saja. Oke. Mas Tio ya. Mas Tio ini asalnya dari mana? Saya asalnya dari Sumatera Selatan, Palembang. Sumatera Selatan, Palembang. Semoga kok pada disapa. Oke, buat dulur-dulur di Sumatera ya kan, bertepatan di Palembang, gimana nih kabarnya nih? Pada sehat apa enggak nih? Ya mungkin gitulah. Ya barangkali ada salam-salam ke siapa, tercinta apa yang gimana gitu. Buat dulur-dulur di teman di Sumatera itu ya enggak seperti Mas Peri ya kan. Mas Peri. Ya banyaklah dulur di sana. Mungkin nanti kalau saya share semua nanti. Ya. Kita share ya kan. Oke ya. Semuanya saja semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam suasana bahagia di setiap waktunya. Ini dari berapa hari kita mau bikin ini ya? Gak jadi ya? Ya mungkin udah lama sih rencananya ya. Kita udah bikin podcast dari beberapa hari ke belakang. Iya, cuman ini kita kan nggak ada waktu ya kan. Ya, baru waktu, hari ini ada waktu ya kan. Entah kita ini orang yang sibuk atau sok sibuk ya kan. Antara dua-duanya. Memang ya sibuk sih Mas. Ya mungkin sibuk. Setelah ada acara kemarin. Iya. Ini kita mau ngobrolin tentang percintaan ini ya kan. Ya bisa lah. Karena ya. Anak muda ya lebih muda. dekatnya dengan rasa yang dinamakan dengan cinta. Ya mungkin ada yang mengatakan bahwa hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Itu kalau nggak salah lagunya Pak Haji Roma Irama itu ya. Kok tahu amati? Iya, saya termasuk fannya dia. Oh fannya. Iya. Oh, iya. Kalau saya ini hanya sekedar tahu liriknya saja ya. Kadang nggak tahu siapa penciptanya. Lirik selanjutnya juga nggak tahu. Ya kan? Kayak jadi payung nalika udane teko. Nalika udane teko. Iya, jadi ngomong-ngomong tentang cinta. Iya. Sedang jatuh cinta ya? Kalau sedang jatuh cinta sih nggak juga Mas. Cuman yang namanya mengalami percintaan itu ya sudah pernah. Tapi ya yang akhirnya ya bisa dikatakan menyakiti. Karena saya mencintai seseorang itu dengan sepenuh jiwa hingga pada akhirnya saya yang tersatu. Sakit apa? Sakit hati. Oh, sakit hati ya? Iya. Bukan sakit jiwa? Bukan sakit jiwa itu. Kan ada yang mengatakan kita ini ketika mencintai seseorang harus sepenuh hati aja, nggak harus sepenuh jiwa. Karena ketika kita tersakiti jadi yang hanya sakit hati, bukan sakit jiwa. Iya, betul. Tapi itu hanya sekedar permainan sebuah kata. Nah, itu. Tapi kan semua orang kan beda-beda cara dia bercinta. Iya. Bagaimana dia cara mengaplikasikan cintanya gitu ya. Cintanya gimana? Ya jujur saya kan kalau udah sayang pada satu orang, ya saya pertahanin terus. Iya. Ya. Sayangnya tulus kan. Iya, serius. Tapi cinta menurut Bebang Tio ini gimana sih? Ya cinta ini bisa dikatakan gimana ya? Kita pacaran itu hanya saling mengenal satu sama lain ya, kita mencari sifat-sifat dia ya kan, mengetahui sifatnya gimana dan apa kekurangannya ya, kita saling melengkapi lah, saling mengenali gimana ya dalam bahasa lebih halusnya ta'aruf gitu lah. Iya ta'aruf betul.
Jadi kita menjalin hubungan dengan cara kita ya dekat, supaya kita saling tahu gimana sifat kita, pribadi kita. Bukan untuk sesuatu yang di luar batas. Iya betul. Aturan. Aturan. Iya. Tapi ya memang harus seperti itu sih. Iya. Harus benar-benar pintar-pintar menjaga diri. Nah itu Karena kalau bukan kita yang menjaga, mau siapa lagi? Nah, karena ya sekarang nih zamannya udah zaman edan, Mas. Zaman edan. Iya. Gimana tuh zaman edan? Zaman edan ini gini ya. Ya, ngomong kita bukan ngomongkan orang lain ya, emang Iya, faktanya ya. faktanya. Kan? Iya. Jadi gini, ini zaman udah zaman edan. Di mana-mana ya mungkin tau lah ya berita-berita lah ya. Iya. Kan? Yang kayak nikah di bawah umur. Iya. Nikah sudah 3 bulan Iya. mengandungnya. Nah itu pun gimana ya, dia nggak berhati-hati cara menjaga dirinya, sehingga orang tuanya pun maaf ngomong lalai memperhatikan anaknya, kebiasaan anaknya. Ya tapi itu sih ya hak mereka ya kan, saya nggak bisa asal memvonis. Yang penting dia bertanggung jawab gitu ya. Intinya buat dulu sana kayak bisa wadon lah ibarat ngomongnya. Ya pandai-pandai lah menjaga diri. Pandai-pandai menjaga diri. Ya jangan ngikutin omongan laki-laki, karena laki-laki ini pinter hanya berkata saja. Iya. Itu nanti saya tanggung jawab lah yang inilah. Ya. Tapi memang semua ketika masih dalam tahap pengenalan, katakanlah pacaran gitulah. Memang yang nampak itu adalah sesuatu yang hanya semu, sesuatu yang hanya kepura-puraan belaka. Karena antara perbedaan antara pacaran setelah menikah itu ada yang mengatakan untuk orang yang sudah mengalami ya. Iya. Untuk orang yang sudah mengalami ini bisa 100% berubah, beda banget. Beda. Yang dulunya, Mas, aku sayang kamu, aku Iya. menerima kamu apa adanya. Aku yang penting hidup dengan kamu udah cukup. Tapi pada kenyataan enggak. Yang dulunya lembut bisa kasar. Ketika beras habis, duit habis, make up habis, bumbu habis, mulai itu betul. Apalagi misalnya anaknya nyusu SGM misalnya. Iya. Mas susu anak habis ya. Ya itu pun sudah dikasih tahu yang nama saya punya kenalan juga ya terakhir di Petanahan dia itu namanya. Jadi dia kan sudah menikah umur 34 tahun. Iya. Jadi saya tanya, itu nanti misalnya udah nikah, reaksi pernikahan itu habis nikah gimana sih ya? Ya nggak ada, yang adanya apa? Ekonomi terus dicari. Yang dulunya sayang ya nggak ada, cuman berapa kata aja ya. Memang beda kali ya. Jadi gini Mas ya, kita bukan membuka aib dia ya, tapi itu memang cerita dia. Dulu dia sempat menikah, Iya. dan pada akhirnya dia yang selingkuhi ya. Jadi dia memutuskan untuk berpisah karena sudah tidak ini lagi ya. Jadi dia sudah berpisah, habis itu dia ke Jakarta lagi kerja. Begitu kerja udah ada 4 tahun kalau nggak salah. Nah itu sebelum dia berangkat ke Jakarta sudah ada kenalan. Sudah ada kenalan ya. Calon istrinya yang terakhir ini. Iya. Jadi dia kerja bareng. Dia sudah 4-5 tahunan memutuskan untuk menikah. Perjalannya waktu menikah, ya alhamdulillah langsung nggak berapa lama dapat ngomongan ya kan. Iya. Dia cerita gitu. Ya anak pertamanya wadon. Nah, begitu saya tanya ini, kalau perjalanan pernikahan itu gimana sih gitu ya? Apa masih kita bisa ngebucin ya kan? Atau masih pernikahan ya kan? Ngebucin gimana maksudnya ini katanya gitu ya. Yang zamannya sudah menikah itu beda, nggak kayak pacaran ya. Kalau masih pacaran itu kan sayang-sayangan ya kan. Ini yang ada Pak susune habis entong ya habis ya. Pak bubure habis ya gue. Pak berhasil entong kayak gue. Yang ada ekonomi udah. Nah itu pintar ya. Terus yang namanya sayang-sayangan itu udah kayaknya hanya sepatah kata saja sih kalau mau tidur ya. Mak, jadi sama ini sayang tenan orang karo aku ya gue. Itu Memang seperti itu sih.
yang namanya pernikahan ini tidak selamanya menyuguhkan keindahan. Nah itu betul. Karena pernikahan ini akan indah apabila sama-sama mau berjuang, Nah. mau memahami, Iya, mau iya. menerima antara satu dan individu yang itu. Yang satunya lah. Saling menerima lah, karena nggak ada manusia yang benar-benar bisa sempurna, nggak ada. Nggak ada. Karena memang semua ya intinya sih bukan hanya dalam pernikahan aja, kita harus saling menerima, saling memahami, saling memaklumi. Iya, iya. Jangan kita asal menghakimi. Nah itu betul. Ekonomi ataupun sebagainya memang itu sudah menjadi ya Rintangan. yang harus benar-benar barang kita lewati. Betul. Jadi ya pelajaran aja untuk kita bahwa sebelum kita memilih untuk ke jalur yang lebih serius, katakanlah menikah, gitu Menikah, ya. iya. Menikah kita ini harus benar-benar menyiapkan mental, ya kan, jiwa, raga, pokoknya semuanya disiapin. Iya, semua cerita pengalaman yang sudah kita dengar dari orang lain jadikan pelajaran. Jadi, oh dalam kasus ini biasanya ada seperti ini, kita antisipasi sedia payung sebelum hujan. Iya. Iya kan udah ada lagunya. Iya, ada klebus lah ya. Ada klebus. Oh, jadi memang Intinya kita harus matang-matang matang-matang harus kita berpikir ya. Karena sejatinya kita harus makani anaknya orang loh. iya. Nggak asal kita makan tidur aja loh. Kita harus ya bekerja namanya laki-laki, laki-laki. mencari nafkah, membimbing ya, Mimpi jadi suami yang baik ya. memang laki-laki ini tanggung jawabnya besar. Karena laki-laki itu adalah pemimpin untuk keluarganya, untuk siapapun, minimal untuk dirinya sendiri. Monggo ngopi mas. Iya, sambil ngopi. Banyak orang yang mengatakan kopi itu manis ya kan, apalagi melihat senyum. Ini siapa nih? Ya ibaratnya ya arek wadon. Waduh. Ya kalau prinsip saya gini mas, kopi tanpa gula ya nggak manis. Ya. Banyak orang kan kopi aja tanpa gula nengok senyuman dulu manis, apalagi kasih gula. Tapi menurut saya ya percuma. Ya namanya kopi kalau nggak dikasih gula ya nggak manis, tetap nggak manis. Karena memang itu adalah bahasa orang yang sedang jatuh cinta. Nah itu dia. Orang yang jatuh cinta ya bahasanya biasa seperti Biasa, itu. Jadi gitu. kita dan kalian semua gak usah terlalu Ini kali. gimana dengan bahasa seperti itu. Iya. Orang jatuh cinta ya yang dikatakan ya baik-baiknya terus. Apalagi ketika sedang memperjuangkan cintanya ya udah. Ya udah ya. Manjain, gombalin, ngerayu. Karena saya ya pernah ngalamin juga sih Mas. Ngalamin. Iya. Gimana coba kalau ceritanya Bang Iya. Tio ini ngalamin? Jadi gini mas, ini nanti ya kira-kira nonton orangnya ya. Iya, ya udah nggak usah sebut nama lah kita. Nggak usah Tayap sebut gitu nama. aja, ya. Jadi gimana ya? Saya pernah kenal ya orang terakhir itu pada tanggal kalau nggak salah ya tanggal 4 bulan 8 2021. Itu saya ketemunya di game. Di game FF Game bocil. FF nih bos. Nanti kalau ada yang mau mabar langsung aja di komen ya, kasihkan ID-nya. Nanti kalau nggak ditaruh di link deskripsi Iya, ya. player FF saja install. Insta udah stok teman. Udah stok. Aman. Gimana terus? Nah, jadi saya kenal. Jadi saya main duo ya, itu random. Nah, jadi ini kayaknya arek wadon ya kan. Ya, Jadi saya on. Iya, saya ngobrol ya. Ngobrol kelamaan. Iya, enak juga sih. ya. Nah, jadi Rasa nyaman gitu. nyaman ya. gitu. Terus saya tanyain ya kan, mbaknya orang mana mbak? Ya, Raden mas. Kan masih bahasa Jawa, masih bahasa Indonesia itu kan. Kalau nggak tahu kalau dia orang Jawa ya. Maksudnya bisa Jawa enggak ya? Nah, saya dengar dia nyanyi lagu itu kan lagu Jawa ya kan. Weh, sampean oh Jawa mbak ya? Gimana kan? Jalannya waktu terus menerus. Di waktu itu saya minta nomor WA-nya ya, nomor WA. Nomor WA. Saya share.
Ya itu bahkan hubungan itu nggak ada pacaran loh mas. Iya. Cuman deket aja. Cuma loh. deket aja, Deket kali. sering kontakan gitu ya. Iya. Bahkan pernah ya yang namanya teleponan itu sampai subuh ketiduran. Itu demi cinta ya. Demi cinta. Saya nggak tidur ngantuk. Karena saya gimana ya, walaupun itu nggak pacaran, saya mencintainya dengan sepenuh Jiwa. Ya. Dan bulan berapa itu ya, lupa saya. Bulan 12-an apa bulan 1 itu Ya. waktu itu. Nah waktu itu ada musibah lah, jadi nggak bisa diceritakan juga ya. Ini privasi ya. Iya. Katanya musibah, tapi dia gimana ya menanggapinya seolah-olah hanya direkayasa. Tapi memang itu memang betul terjadi. Jadi dia memang menganggapnya kayaknya direkayasa, lost kontak ya. Terus saya hubungin lagi kan di WA 1 ya. Jangan begitulah Dik ya. Ya gini ya. Ya karena gimana ya? Ya memutuskan tali silaturahmi itu kan dosa besar juga ya. Tak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi ya. Jadi ya walaupun nggak bersama dia nyambung lah tali silaturahim ya. Dan tetap baik-baik saja. Nah, meskipun tidak menjadi bersama. Nah, ya. Betul. Tapi ya dia menanggapinya ya langsung jadi sekarang sampai sekarang masih lost kontak. Sangat mengenaskan sekali. Kadang memang karena cinta sesaat kita bisa bersama, tapi karena cinta juga sesaat kita bisa tidak kenal sama sekali. Kita hatinya saling berpaling, padahal kita pernah raganya saling bersanding. Tapi kalau saya sih, ya saya juga ya punya beberapa mantan gitu. Ya saya tetap alhamdulillah menjaga tali silaturahmi. Nah itu yang saya harapkan Bang. Karena bagi saya kan kadang ada orang yang mengatakan bahwa mantan buat apa sih? Nah ya kan? itu. Mantan kan barang bekas. Nah tapi aku nggak bisa berkata seperti itu karena aku juga mantan. Jadi ketika aku mengatakan dia barang bekas, aku juga barang bekas. Nah. Karena aku tidak mau mencederai diriku sendiri juga. Nah, iya. Aku amankanlah dia. Dia bukan barang bekas. Dia bukan barang bekas, dia barang istimewa yang perlu dilanjutkan kepemilikannya gitu. Nah, gitu. Bukan maksudnya barang bekas ya kan? Iya, bukan barang bekas, enggak ada barang bekas. Karena saya sendiri juga jadi mantan. Masa saya terima dikatain barang bekas? Enggak lah ya. Nah, kita hanya sama-sama menjaga ya. Toh pada akhirnya kita nggak bisa bersama ya udah. Ya nggak apa-apa. Memang itu kan bukan takdir kita. Memang takdir sudah menentukan yang maha kuasa ya. Ya kita kan hanya sekedar mengenal. Ya nggak apa. Kalau perihal sakit hati itu masalah biasa. Itu ya. Yang penting kita jangan terlalu mencintai lah supaya kita nggak terlalu larut dalam sakit hati tersebut. Nah ini pun sudah menjadi pelajaran juga mas yang kemarin itu. Iya, gimana? Saya kan mencintai dengan sepenuh hati ya. Saya berharap kali loh. Berharap untuk memiliki apa malah ya, bisa ingin menikahinya. Nah itu saya sudah ingin serius lah ya. Nah saya kan ngomong ya, saya ini kayaknya pengen lah ya perasaan yang hilang ya kan pak. Ya maksudnya kayak gak pacaran lah ya kan. Iya. Yang dari ibarat ngomong dari mantan saya ya, saya pun itu pun mencintai dia tidak dengan sepenuh hati ya kan. Hanya biasa-biasa saja ya kan. Jadi kalau misalnya putus ya udah biarin ya kan, nggak sakit kali ya kan. Tapi ini posisinya tidak pacaran, lost kontak, ini debar. Ya sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Masih kadang terbayang-bayang. Kadang-kadang ya sampai ke bawah mimpi juga. Itu namanya anak muda mas. Ya. Itulah namanya cinta. Efeknya begitu luar biasa. Iya. Dan membuat seseorang yang sama sekali gak punya semangat dalam hidupnya. Lemes masalahnya. Semangat bisa, langsung lemes bisa, langsung drop bisa. Karena memang bisa dikatakan rasa adalah raja. Nah itu sih. Rasa adalah raja. Hati adalah rumah. Ketika seseorang mau badannya segede apapun, kondisi fisiknya sekuat apapun, rasanya sedang kekaruan, dia pada baik. Lemeor. Iya betul. Lemeor lah. Memang rasa. Jadi berdoalah ya Allah supaya saya diselamatkan dari rasa-rasa yang gak aku suka. Rasa-rasa yang bisa membuat aku tersiksa.
kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang bisa mencinta, membersayaiku hingga menuju kamu. Amin, Allahumma amin. Tapi memang indahnya cinta adalah kita bisa bersama. Tapi kan gini mas, ya itu yang saya pernah menyampaikan kepada sampean ya kan. Ya. Saya pernah bertanya, cinta itu, pacaran itu kan sebagian ulama melarang. Ya, kan? Janganlah pacaran. Ya, saya mikirnya gini, mungkin kan orang pacaran kan dia salah mengartikan loh. Pacaran mintanya yang ini aneh-aneh ya. Ya. Kita kan pacaran hanya sekedar mengenal gimana sih sifat-sifatnya dia ya kan, pengen mengetahui ya kan. Tapi kadang orang pacaran ini disalah artikan. Ya memang kalau di dalam Islam nggak ada kata pacaran, yang ada adalah ta'arufan. Ta'arufan, di mana ta'arufan ini saling mengenal, Mengenal. saling memahami bagaimana sifat dan karakter si calon pasangan kita. Nah. Ya apabila kita enggak neko-neko ya nggak apa-apa. Yang penting kita hanya memahami, saling mengenal gimana sih supaya kita nggak salah pilih loh. Nah itu. Karena menikah bukan hal yang Ya. gampang milih ini. Nah, Jadi jangan. butuh kepastian, butuh pengamatan yang tinggi. Cuma di dalam bahasa yang lebih ngetren, kita lebih dengar yang namanya pacaran. Ya kalau pacarannya itu sendiri nggak boleh, karena kebiasaan orang berpacaran itu adalah melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah itu. Pegangan tangan kah atau yang lain sebagainya. Dimana belum sah ya bernilaikan dosa. Iya. Karena kan belum mahram lah ya. Ya tapi itu kalau hanya sekedar ada status aku jadi pacarnya dia loh, ya nggak apa-apa. Cuma jangan pacaran gitu. Iya. Yang sulitan ini jangan pacarannya. Kita statusnya dekat gitulah, tapi kita jangan ya melakukan sesuatu yang seperti orang pada umumnya pacaran. Itu ya, memang itu yang sangat sulit. Gila niki. Lagi niki dolanan. Jadi seperti itulah, memang kita harus benar-benar bisa menjaga. Ada kalanya yang mengharamkan nggak boleh itu karena lebih hati-hati lagi. Iya betul. Lebih hati-hati. Kita yang lebih tahu tentang kualitas diri kita sendiri dalam menjaga. Apabila kita adalah orang yang mudah untuk terjerumus kepada sesuatu yang berbahaya, ya lebih kita jauhi saja. Iya betul. Wala taqrabuz zina, ya kan, katanya itu jangan sekali-kali kamu mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Nah, kan? itu. Jadi apabila kita udah tahu bahwa aku ini orangnya gak kuatan gitu, jadi yang mudah sekali apabila ada suasana mendukung, tapi ya bahaya sekali. Jadi lebih menjauhi saja. Betul. Karena penyesalan itu kan selalu di akhir. Iya. Kalau yang di depan namanya pendaftaran. Nah, itu pendaftaran ya kan. Pendaftaran. Betul. Karena gimana ya? Emang sejatinya laki-laki ini, ya nggak laki-laki, musuh terberat itu melawan hawa nafsu. Iya memang. Hawa nafsu yang paling berat. Iya. Tapi ya gimana ya? Saya pacaran kalau mau merusak itu gak berani lah. Jangan. Iya. Karena mikir gini mas, statusnya misal ya kayak ibu ya, kayak orang tua, itu kan dia perempuan juga ya kan. Iya. Coba dia Gak terima ya kan. Nah jadi ya kita ambil pelajarannya dari situ. Kita kan sebagai laki-laki kan harus melindungi, bukan merusak. Kalau memang laki-laki sejati ya harus menikah. Iya. Bukan merusak ya. Kita memperbaiki, kalau bisa memperindah si wanita yang kita cintai. Tapi dulu malah aku pernah ada gitu. Awal aku mempunyai pacar ini niatnya, ya Allah, dia cantik, baik gitu ya. Iya. Aku pengen dia lebih baik gitu ya. Jadi aku dekati dia. Tadinya alhamdulillah awalnya dia ini gak pakai kerudung, ya pakainya seperti orang-orang biasa lah, kadang pakai celana yang pendek gitu ya. Karena aku mencintai dia, aku sengaja mendekati dia, terus dia juga ada rasa dengan aku.
Alhamdulillah kan, alhamdulillah rasa ini bertepuk dengan dua tangan. Karena bagian daripada musibah adalah kita mencintai sendirian. Nah, itu. Alhamdulillah kita bisa saling mencintai. Terus saya jadilah hubungan. Iya. Aku jadi bibibnya, dia jadi bibib gua. Iya. Oh iya, itu bahasa gaulnya. Bahasa gaulnya. Iya, iya. Hanya sekedar status saja gitu. Ya sering kali aku bilangin, nasehatin, kamu kalau benar-benar seneng sama aku, suka sama aku, pakai kerudung deh. Ya, ini lagi. Busananya juga diperbaikin, jangan seperti itu. Alhamdulillah, karena memang dia mencintai aku, maka dia mendengarkan apa yang aku katakan, dan mempraktekkan. Aku suka dia pakai kerudung, bisa menutup auratnya seperti itu. Karena bagian daripada bukti cinta adalah ketika dia menurut dengan apa yang kita mau. Karena saya seperti itu. Aku juga pernah dicintai seorang wanita gitu. Tapi ketika aku menasehati dia, tapi enggak dilaksanakan, itu sama sekali aku tidak menganggap itu cinta. Itu hanya sekedar rasa-rasa pengen deket aja lah ya. Iya. Aku tidak menanggapi dia sebagai rasa cinta, enggak. Jadi ketika ada yang mengaku cinta, aku tes dulu lah. Dia nurut enggak, pengen membuat aku suka, caranya gimana. Kalau pengen kan apa yang aku suka dilakukan lah. Pengen gini gitu. Jadi intinya pengen dia lebih baik. Toh dia nggak mau, ya udah, aku cuekin aja. Betul juga sih. Ya karena setiap perempuan harus nurut kepada suami. Ya nurut pada suami yang baik. Memang seperti itulah. Ya kita kan nggak ada salahnya sih kalau menyuruh dia untuk lebih baik lagi. Iya kan. Untuk misalnya kerja, jalannya diubah lah ya. Ya menutupi aurat. Itu kan bagus juga. Tapi kalau dia sekiranya tidak mendengarkan apa yang kita suruh, tidak melaksanakan, ya udah, tidak apa-apa. Tapi memang kalau mau mengambil yang lebih aman ya nggak usah dekat-dekat yang seperti itu. Iya juga. Tapi memang tinggal sepintar-pintarnya kita lah, mengatur diri kita, menjaga diri kita, memposisikan diri kita. Jadi seperti itu aja. Sebagai manusia yang dilengkapi dengan sekumplit-kumplitnya rasa. Ada rasa cinta yang mudah seketika bisa menjadi benci. Nah iya. Betul, rasa cinta sangat mudah seketika bisa menjadi benci. Betul mas. Begitu pula dengan benci, bisa dengan mudah berubah menjadi cinta. Mungkin ada banyak cerita dulu siapa dengan siapa dekatnya, masya Allah. Sekarang jadi astagfirullah. Ada yang tadinya jauhnya astagfirullah. Naudzubillah. Sekarang dekatnya masya Allah. Subhanallah. Jadi seperti itu. Memang perihal rasa tempatnya di hati yang seperti itu ya kan. Sebenarnya juga bisa merasa gitu ya. Ya rasa kalau itu terjadi. Rasa yang lebih inti kan ada di hati. Walaupun nggak ditonjok apa gimana ya, ini rasanya perih. Iya, sakit tapi tak berdarah. Dia sikronnya di hati ke pikiran. Ya, perihal anak muda memang sangat mudah untuk jatuh cinta. Melihat yang bening sedikit, wow. Tapi kalau saya sih melihat perempuan itu tidak dari fisik atau parasnya gitu ya. Terus tapi saya lihat itu gimana cara kelakuan dia tuh. Ya perilaku, sifatnya, akhlaknya. Tapi ya gimana ya, saya ingin mencari yang kayak gitu, sedangkan saya belum lebih baik lagi loh. Jadi saya ingin memperbaiki diri lagi ya kan. Ya lebih baik lagi lah, tidak ingin menjadi terbaik, cuma lebih baik lagi. Memantaskan diri supaya bisa pantas mendapatkan yang baik. Nah itu dia. Saya pengennya mencari itu. Tapi kan saya berhubung saya belum baik ya kan. Saya ingin memperbaiki diri. Ya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena sebenarnya sejatinya manusia itu kan nggak pernah luput dari kesalahan. Iya, karena al-insan itu kan ma'lul khata wa nisyan. Nah itu ada ya. Tempatnya lupa dan salah. Iya. Nggak ada yang bersih daripada kedua itu. Ya kalau manusia itu ya mungkin semua orang itu kan mempunyai masa kelam ya.
Tapi bagaimana dia cara merubah dirinya bisa lebih baik lagi, itulah yang kita. Karena ya sekarang ini kan kita sudah di akhir zaman. Kondisi zaman yang begitu walah karuan. Ya mudah-mudahan kita dipermudahkan segala urusan. Amin. Diberikan rezeki yang barokah. Amin. Jadi perkumpulan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dan jauhkanlah musuh ya. Jauhkanlah musuh. Kalau bisa musuh itu menjadi punya musuh. Kalau bisa ya jangan punya musuh. Toh ada musuh kita aja berubah. Kita aja dulur ya. Dulur, iya. Kita nggak anggap kawan lagi, kita anggap dulur. Karena memang iya sih kalau kita punya musuh, dunia ini luas. Nah itu dia. Tapi rasanya sempit. Karena kita punya musuh. Kita punya musuh di sana. Gara-gara ada dia di sana, jadi males. Nah. Tapi ya berhubung dari nasihat sampean kemarin ya kan. Jadi saya memahami maklumi seseorang. Dia gini-gini sama saya misal ya. Ya saya maklumi saja. Tapi ya nggak saya ambil hati kali ya kan. Ya saya deketin terus sih. Bagaimana sih ini orangnya kebiasaannya gimana sih? Nanya apa? Saya berusaha mengambil hatinya. Jadi biar bisa akrab lah. Jadi kalau misalnya kita mikir kayak menurut nih, ya kita jangan langsung terbawa emosi lah ya. Ya boleh emosi ya boleh. Cuman ya jangan sampai kita punya musuh. Itu ya jangan. Karena memang sesuatu yang berawal dari kemarahan hanya akan membuahkan kekecewaan. Nah itu betul. Maka dari itu berpikirlah melakukan sesuatu. Nah itu dia. Nanti efeknya apa lah ya kan? Iya. Iya. Contoh kayak kita minum obat nanti efek sampingnya apa ya? Gimana? Ngantuk apa ya? Iya bisa ngantuk Iya. dan lain sebagainya. Kalau kebanyakan ya malah overdosis, rumah sakit, nyawaku melayang. Anjay, maklum aku tuh sebut ya. Seperti itu dengan yang namanya manusia dengan komplit dari segala rasa. Anak muda dihiasi dengan rasa cinta. Dia salah itu guys. Semoga kita semua diberikan rasa cinta yang bisa senantiasa selalu membuat kita merasakan yang namanya bahagia. Karena banyak juga orang yang tersiksa karena rasa cintanya. Banyak. Kadang-kadang ya sampai ada yang bunuh diri karena cintanya. Iya. Minimal cintanya ditolak. Ditolak perempuannya atau keluarganya. Perempuannya. Iya. Iya. Jadi ya ada sih yang begitu, sampai bahkan gantung diri gara-gara cinta. Tapi ya ada satu lagi yang lucu ada mas. Jadi ceritanya laki-laki ini mau bunuh diri, udah manjat tower ya. Tinggi kali. Jadi karena daripada nyawanya hilang, ya mengenaskan keluarganya inilah ngobrol sama pihak yang mana baiknya ini. Jadi ya udah sepakat ya kan, jemput lah oleh perempuannya. Jadi pakai mic, ya pakai mic gitu. Mas turun mas ya, ayo nikah gitu. Jadi saya ketawa kakak kan, Jadi bunuh diri gara-gara perempuan itu. Turun kan, habis turun ada backsoundnya anjay gitu sama. Jadi iya sih. Terkadang cinta membuat seseorang menjadi gila betul. Ya gara-gara cinta bunuh diri. Ya itu kan dia, ya itu saya bilang kan, itu dia mencintainya dengan sepenuh hati. Itulah. Tapi itu memang lumrah terjadi ya. Bagi manusia siapa saja, apabila terserang yang namanya cinta. Ya mungkin saja. Kalau saya mengambil dari film Angling Dharma juga. Angling Dharma itu kan raja yang gede. Iya. Raja Malwatpati itu yang mulia lah. Mulia ya. Prajuritnya banyak, Satria Mandraguna. Iya. Bisa banyak ilmu kesaktian dia kuasai. Tapi ketika ia mencintai istrinya, dia pernah kehilangan akalnya. Iya. Jadi ketika ceritanya ketika Raja Angling Dharma ini diberi ilmu bisa berbicara dengan binatang. Ya kan? Pada suatu malam ya sedang bersama istrinya, ada cicak. Istrinya kan nggak tahu, tapi Angling Dharma bisa berkata-kata dengan cicak itu. Nah akhirnya tanya, kamu bicara dengan siapa mas? Dengan cicak ya. Terus istrinya minta, ya udah kalau gitu aku ajarin.
nggak bisa syarat pemberian ilmu ini yang memberikan ini mati. Jadi itu hanya warisan. Apabila diberikan ke satu orang, yang mewarisi ini mati. Oh, harus mati ya. Terus nggak dikasih, tapi istrinya minta terus. Hingga pada akhirnya si Andarma sama istrinya berencana mau bunuh diri. Naiklah ke atas menara. Mau anjrut, turun, terjun ke bawah yang ada gumparan api juga yang bergejolak. Yang pertama istrinya sudah turun, cemplung, Meninggal. terus ia meninggal. Terus giliran Angling Dharma sudah hampir-hampir mau kecemplung, mau meloncat gitu ya. Dia mendengar kata-kata kambing berbicara ya. Karena kambing itu sepasang terus ditinggal sama betinanya. Bicara, enggak, aku ini enggak akan sebodoh Raja Palwampati itu, enggak. Hanya jangan karena cinta aku mau merelakan menghilangkan nyawa, enggak. Angling Dharma dengar kata-kata itu dari seekor kambing. Terus membuat dia menjadi sadarkan diri. Wah, iya ya, ini bukan aku yang sebenarnya. Masa iya hanya karena cinta aku mengorbankan nyawa, mengorbankan warga, mengorbankan semua penduduk saya. Tapi enggak usah kau. Alhamdulillah ia mengundurkan diri, tidak jadi bunuh diri. Karena memang itulah yang nama cinta, bisa mendadak membutakan, membuat seseorang jadi gila dengan akalnya. Tapi yang namanya nasihat bisa keluar dari siapa saja. Bukan harus dari orang yang baik, bukan harus dari orang yang berjubah, bukan harus dari orang yang berpendidikan tinggi, bukan dari anak kecil, dari hewan itu bisa. Ya tergantung kita melihat nasihatnya gimana. Kalau ada, ya pasti ada baiknya kita ambil. Iya. Yang baiknya kita ambil. Terus seekor kambing loh. Menasehati seorang raja yang terkemuka di mana-mana santri, sakti mandraguna, dinasehati oleh seekor kambing. Kan keren sekali. Mantap. Itulah yang namanya cinta, bisa membutakan semata-mata. Ini gimana, kita sudah Karena waktu sudah sore, maghrib ya kan. Ini posisi mau mendung, mau hujan maksudnya. Hujan ya, seperti itulah. Kalau Ya mungkin itu saja dari kami ya. Iya. Barangkali ada permintaan maaf atau salam-salam lagi. Ya, sekian dari kami. Iya, sekiranya ada salah perkataan dari kami ataupun yang disengaja atau tidak disengaja, ya mohon dimaafkan. Iya, apabila ada salah atau apa, yang baik ya diambil, yang jelek yang nggak usah ya. Jadikan ini pelajaran dan hiburan saja. Sekian dari kami, apabila banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu bahagia. Amin ya Allahumma amin. Oke, terima kasih. Moga diminum kopinya. Oke. Monggo. Karena kopi tanpa gula tidak manis. Iya. Ampun.